Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ya, Mi. Mm-mm. Ini saya ada saudara sakit kanker kanker rahim. Kita mau Sebentar, Mbak. Sebentar. Soalnya Miss Yuni sekarang ini lagi live nih. Miss Yuni lagi live, jadi iya. hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, Oke, karena oke, saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ini kasus apa ini? oke. Mhm. Ini sakit kanker rahim, Kanker, kanker rahim. kanker rahim. Iya, Posisi di mana? di Malaysia. Di Malaysia. Oke, terus? Iya. Dia ada anak satu, Miss. Terus? Anaknya umur 13 tahun, tapi sudah buat berobat, tapi itu dananya buat jenazah kurang, Miss. Kita memang sudah minta sama kawan-kawan. Sebentar. Kok jenazah? Katanya sakit kanker. Kok jenazah ini gimana? Saya nggak paham. Sudah meninggal, Miss. Sudah meninggal. Sudah meninggal, Miss. Kena kanker rahim, tapi sekarang sudah meninggal, tapi dananya ini kurang. Itulah saya minta tolong sama Miss Yuni. Dananya kurang, maksudnya gimana? Saya nggak paham. Orang mana ini? Dia orang Malang, Miss. Orang Malang? Malang mana? Saya tak tahu juga, Miss, Malang mana, tapi adalah saudaranya ada, tapi daerah Malang gitu, Miss. Soalnya Miss Yuni saat ini ada di Malang, Mbak. Oh iya, Malang mana saya nggak tahu, tapi surat-surat kuasa dari Malang sudah ada, Miss. Oke. Sudah menghubungi di Snaker Malang. Oh, ini barusan sudah jenazah dikuburkan, Miss. Oh, jenazah sudah dikuburkan di mana? Di Malaysia apa di Indonesia? Di Malaysia, Miss. Soalnya mau dikirim ke Indonesia nggak ada biayanya, Miss. Lagi orangnya ini kosongan. Oh. Orangnya kosongan. Terus ini bingung saya. Jadi sudah meninggal dunia orang Malang, kanker rahim di Malaysia. Iya, ada anak umur 12 tahun. Oh. Oke, jadi ibunya meninggal, anaknya ada di Malaysia saat ini. Iya, Miss. Ini kan anaknya lahir dulu melahirkan di sini. Terus bapaknya, surat-suratnya, anaknya itu anaknya siapa? Gimana cara? Surat-suratnya, bapaknya kan juga kosongan, Miss. Ibunya pun kosongan. Gimana mau urus surat-surat? Tapi surat beranak dari hospital ada semua. Aduh. Oh, ini ceritanya mau memulangkan anaknya. Kemarin saya telepon Miss Yuni minta dana buat penguburan. Oke, karena sekarang sudah dikuburkan. Iya, kemarin saya minta sama kawan-kawan kita minta derma lah, minta sedikit, jadinya terkumpul gitu, Miss. Soalnya Miss Yuni nggak di telepon masih nggak bisa menghubungin gitu. Oke, saya minta maaf. Terus sekarang karena sudah selesai nih urusannya, apa yang bisa membantu? Ini ya ini Miss, dia sekarang prosesnya itu buat tahlilan gitu lah, Miss, buat semualah, buat apa-apa yang di sini. Terus anaknya kan di sini pun kosong, kayak dikira kosongan, Miss. Oke. Saya bingung nih, biaya tahlilan. Kalau tahlilan kan orangnya di kampung tahlilan. Ya di sini pun mau dibuat juga, Miss. Walaupun 3 hari sama 7 harinya, Miss, mau buat doa bersama. Oke. Sebentar. Kalau mungkin saya minta bantuan saya untuk memberikan uang untuk tahlilan, saya minta maaf karena kan sudah meninggal. Ini kan kita Iya. anak. Itulah kemarin kan mau minta bantuan biaya penguburan, Miss. Soalnya Miss Yuni cuma belum ngerespon, jadinya kita minta dana sama kawan-kawan, Miss, kita minta sama kawan-kawan semua lah. Gitu, Miss. Tapi masalahnya kan sekarang sudah selesai yang itu nih. Iya, masalahnya yang itu sudah selesai. Sekarang masalahnya anaknya ini, Miss. Anaknya kan kosongan juga, Miss. Terus rencananya mau dipulang, kalau
mau dipulangkan, jadinya nggak ada dananya, Miss. Sebentar ya, anak kosongan. Terus Iya. bapaknya gimana? Kan harus tanya sama bapaknya. Bapaknya nggak tanggung, bapaknya ini sudah cerai, Miss. Aduh. Bapaknya nggak tanggung jawab. Terus itu anak dikasihkan ke siapa posisi saat ini? Siapa yang merawat anaknya? Sekarang yang jaga saya sebagai kawannya, Miss. Kawan ibunya. Terus keluarganya Soalnya yang di anak Malang, minta dia pulang nggak? Minta dipulangkan. Kalau bisa, Vivi kan dia saudaranya di Malang kan nggak tahu sama Vivi. Jadinya Vivi itu kalau bisa mau dipulangkan dulu ke Indonesia. Saudaranya ada Brunei satu, Miss, 2, 1 di Indonesia. Lah disuruh pulang biar tahu dia punya family lah, Miss. Tapi soalnya masih nggak ada biaya, kita biarkan dulu di sinilah. Oke, Kita tolong-tolong di sinilah. Memulangkan nih. Kalau bukan keluarganya yang meminta kan nggak bisa, Mbak. Nah, ini kan saudaranya minta, Miss. Kalau kita dipulangkan, nanti dia ditunggu di Bandara Juanda. Nggak gitu konteksnya, sayang. Harus ada surat terbuka karena itu anak posisi ilegal di Malaysia. Bukan beda ya. Beda ya kalau sekarang kan bulan 3 ada pemutihan, Miss. Bulan 3 ada pemutihan. Makanya harus ada surat. Kan nggak bisa tiba-tiba pulang dia kemana seperti apa kan dinas sosial juga mengawasi. Iya. Dia ambil sumpah dulu, buatin paspor dekat konsulat, kita baru bayar compound, baru pulang, beli tiket pulang. Soalnya anak di bawah umur 17 tahun tuh harus ada pendampingan, makanya saya harus tanya dulu. Ya. Ya. Iya. Ini kan ada yang ngurus, Miss. Nanti ada yang ngurus. Maksudnya ada yang ngurus itu butuh biaya berapa, Mbak? Ya, saya pun nggak tahu. Nanti saya mau tanya dulu yang ngurus, Miss. Soalnya kalau sampean minta saya ngurus, saya itu ada yang ngurus dan nggak biaya. Tapi kalau kalian yang ngurus terus minta biaya sama saya nggak akan bantu biayainnya. Karena kalau Oke. Berarti Miss Yuni ini boleh nguruskan tanpa biaya lah. Iya, tapi bukan saya yang ngurus, saya minta bantuan orang. Saya minta Iya, orang. paham. Jadi bukan saya. Paham. Saya harus cari jalurnya dulu. Kalau jalurnya nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau kalian yang ngurus, saya yang biayai, saya nggak mau. Saya nggak mau minta donasi sama orang dengan cara seperti itu. Jadi paham. Jadi saya makanya harus keluarganya yang nyari saya karena saya tidak ingin salah. Kan kamu sebagai kawan nih. Kamu sebagai kawan. Iya, itulah. Nanti Miss Yuni punya nomor phone, saya bagi anaknya yang di Indonesia sama saudaranya ibunya, adiknya ibunya. Jadi kalau mereka yang meminta ada suratnya, jadi jelas bukan temannya yang nelpon terus minta bantuan terus kita bantu. Iya, kita nggak berani sayang karena saya itu minta bantuan sama orang. Oke. Kemarin kan kita lagi kepepet kan. Miss Yuni selalu ada live itu kan. Saya selalu follow sama Miss Yuni. Itulah saya pun siapa tahu boleh bantu. Tapi soalnya Miss Yuni belum ada respon. Akhirnya saya minta kita kawan-kawan semua lah, Miss. Itu urusan jenazah sudah selesai. Sekarang jadi urusan anak kalian coba bicarakan karena kalau saya minta bantuan nanti biasanya nih gratis dari pemerintah atau dari siapa aja. Jadi bukan sampean atau saya yang ngurusin, itu ada orang sendiri yang ngurusin, tapi harus ada surat-suratnya lengkap. Oke. Nanti Miss Yuni saya telepon Miss Yuni lagi, soalnya sekarang ini lagi ada orang di kuburan ya. Makasih ya Miss Yuni. Terima kasih sayang. Oke, thank you. Oke, jadi teman-teman, waduh makanya saya dikirimin ada yang meninggal dunia, anaknya umur 13 tahun OS. Jadi buat teman-teman, bagaimana saya harus ngomong? Saya tidak asal memberikan uang pada siapapun ya, walaupun saya ada uang, saya ada dana, tapi saya tidak memberikan dana itu pada siapapun ya. Dengan mudah, bukan saya tidak percaya. Karena uang saya dari YouTube itu adalah uang amanah dari kalian. Jadi saya harus benar-benar the first priority. Dan saya minta maaf kadang-kadang banyak juga yang meminta bantuan dari saya dan saya tidak bisa
on time ya, atau setiap saat, setiap waktu bisa ngangkat telepon kalian karena memang posisi saya ada di Indonesia. Nomor 1 sinyal, nomor 2 karena kepentingan saya pulang ke Indonesia adalah untuk menemani waktu anak saya. Jadi ini aja saya miss ya karena bapaknya bisa itu ya udah nggak apa-apa. Karena bapaknya bisa menemanin jadi ya udah nggak apa-apa saya tidak keluar, tapi biasanya saya sendiri yang akan keluar bareng sama anak saya karena memang saya berjanji untuk menemani anak saya di sela-sela waktu saya pulang ke Indonesia. Jadi, sekali lagi saya punya dana dari YouTube, itu juga dari saweran kalian atau kalian memberikan, karena kalian nonton konten saya, karena kalian share konten saya, karena kalian berbagi konten saya, maka saya punya uang yang di mana untuk berbagi dengan yang lainnya. Jadi Jadi saya berbagi ini ya karena hasil dari kalian nonton konten saya. Makanya waktu ada bilang boykot Miss Uni sebenarnya saya pribadi nggak ada masalah ya kalau mau memboikot saya karena sekali lagi saya cuma memberikan informasi menurut pendapat saya dan jika salah atau dibantah nggak ada masalah dan sempat juga ada yang mengatakan Miss Yuni, videonya Miss Yuni yang marah-marah itu sekarang banyak orang nggak ngerespon Miss Yuni, nggak ngerespek Miss Yuni karena ternyata Miss Yuni itu jahat. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa itu adalah saya sayang. Jadi apa yang ada pada diri saya itu asli tidak ditutup-tutupi. Ya kalau saya marah seperti itu, cuman itu adalah kesalahan fatal bagi saya karena saya tidak bisa mengontrol mulut saya sendiri. Jadi tidak ada yang salah dengan kalian yang saat ini meninggalkan saya karena saya marah-marah. Jadi kalian boleh meninggalkan saya karena itu memang diri saya. Jadi saya tidak ingin kalian terjebak oleh sesuatu yang selalu baik di diri saya. Dan saat saya melakukan kesalahan, kalian tidak bisa terima. Kalian membenci saya sejadi-jadinya. Karena saya ingin kalian melihat saya itu apa adanya sebagai manusia, apa adanya juga. Bukan karena saya baik, terus kalian memuja saya. Saat kalian tahu saya melakukan kesalahan atau saya terpancing emosi, maka kalian membenci saya sejadi-jadinya. Itu adalah saya. Saya tidak bisa pura-pura baik. Saya disakiti, saya akan mengatakan sakit. Tapi saat saya disakiti dan saya nggak merasa sakit, ya syukur alhamdulillah. Tapi saat saya merasakan sakit, ya wajar dong sebagai manusia. Tapi menjadi tidak wajar saat saya ngamuknya ugal-ugalan. Jadi yo tetap nggak apik lah. Itu tetap salah. Yang VB hilang ganti sini. Iya VB-nya momoro sinyalnya gak ono Mbak. Sinyalnya momoro hilang. Jadi saya minta maaf ya. Jadi pokoknya aku tetap padamu Miss. Jadi ya itu semua hasil dari jerih payah sampean dan saya ya. Saya ngecower-ngecower di YouTube, terus kalian lihat YouTube saya, terus ada uangnya, dan uangnya bisa dibagikan, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nonton konten saya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, saya kerja lagi jadi staff lagi. Kan anak saya sekarang sudah punya kantor sendiri toh, bener nggak? Jadi tenaga saya, pikiran saya ini masih bisa dipakai kalau saya ingin kerja di agent lagi. Jadi saya masih bisa ngelamar pekerjaan lagi. Ya tidak harus ngonten, kan tidak harus totalitas ngonten juga. Kalau memang saya kontennya tidak dilihat, ya saya ganti profesi. No. Kan saya nyantai aja toh, bener nggak? Selagi konten saya masih dibutuhkan, masih ada yang ngelihat, ya saya akan terus membuat. Kalau udah nggak ada yang lihat, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita geser, ganti usaha lain. Ya namanya orang kan pasti ada naik turunnya. Roda kan nggak selamanya ada di atas. Ya kadang-kadang muter, kadang-kadang bundel. Iya boleh. Jadi apa yang saya ada, apa yang saya bagikan itu bukan punya saya. Itu semua milik kalian di mana kalian yang menonton konten saya baik ini yang sangat menakjubkan sekali adalah yang dari UK, yang dari Amerika itu saya nggak paham kenapa mereka ngelihat konten saya. Kalau dipikir itu nggak ada hubungan dengan mereka, benar nggak? Nggak ada hubungan. Yang di Australia, di Jepang itu nggak ada hubungan sama mereka. Wong kebanyakan informasi yang saya bagikan adalah tentang Hong Kong. Yang di Taiwan juga nggak ada hubungan. Tapi saya yakin dan percaya pesan moral yang ingin saya sampaikan dan identitas saya sendiri yang tidak perlu saya tutup-tutupi dan berpura-pura baik.
Saya bisa marah, saya bisa tersenyum, saya bisa ngamuk, saya bisa ganjen. Bener nggak? Jadi ya itu adalah identitas asli saya. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi yang punya rasa kebencian dengan nonton video saya yang bengok-bengok, ya nggak apa-apa. Dengan cara kalian meninggalkan saya, ya ora apa-apa. Oh, namanya orang kok. Wong sing tak eling ning bendino jek enek sing kepreset kok. Bener nggak sih? Ada yang tidak setuju dengan konten saya juga nggak apa-apa. Karena memang konten saya itu mengingatkan, siapa sih yang suka diingatkan, siapa sih yang suka dimaki-maki, siapa sih yang suka dimarahin, nggak ada. Nggak ada yang suka. Jadi ya konten ini diminati atau enggak, kembali pada kalian semua. Abaikan mis orang-orang yang nyinyir, saya tetap akan mengabaikan, cuman ya pembelaan ya, bukan juga pembelaan sih. Ya saya juga ingin dicintai secara ugal-ugalan ya jadinya. Enggak bercanda. Jadi buat teman-teman, saya sangat berterima kasih sekali karena kalian semua mau mendukung saya dalam segala urusannya, dan jangan lupa tanggal 14 pemilu bagi yang ada di Indonesia ya, bagi yang ada di luar negeri sudah nyoblos, jangan golput, itu pesan saya. Dan saya sendiri tidak golput ya, karena itu saya berhak menyuarakan suara saya dengan cara saya. Jadi ini sangat membahagiakan sekali, di mana saat ini saya ada di Malang, ada yang ingin bertemu dengan saya, pokoknya wes, I love you ya.